Kasus perceraian di Pati mencapai 2.938 perkara. Penyaluran beras bantuan pangan hingga Maret 2024. Inovasi minyak jelantah pengganti gas LPG karya siswa SMK PTB Juwana. Selamat sore pemirsa Jateng, hari ini edisi Sabtu 6 Januari 2024 kembali hadir menemani Anda. Selain berita hangat tadi, beragam berita aktual lainnya akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan bersama saya Puji Lestari. Berikut Jateng hari ini selengkapnya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Gudang Bulog, Munjung Agung, Kabupaten Tegal. Jokowi memastikan kecukupan cadangan beras pemerintah sekaligus membagikan langsung bantuan pangan beras tahun 2024. Dalam kesempatan ini, Presiden Joko Widodo turut menyapa 1.000 keluarga penerima manfaat atau KPM yang hadir dan memastikan penyaluran bantuan pangan beras sejumlah 10 kg bulan ini berjalan dengan baik. Selain itu, Presiden Joko Widodo akan terus menyalurkan bantuan sembako hingga bulan Maret 2024. Lebih lanjut, Presiden menyebut bahwa bantuan serupa bisa dilanjutkan hingga bulan Juni 2024 dengan melihat kondisi APBN. Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurti menegaskan bahwa Perum Bulog siap merealisasikan penyaluran beras bantuan pangan ini hingga Juni 2024 sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo. Dirinya menekankan bahwa Bulog akan melaksanakan dengan baik program-program pemerintah yang memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat luas. Presiden mengatakan 3 bulan sudah pasti, 3 bulan lagi yaitu April, Mei, Juni itu akan dilihat dan beliau akan putuskan setelah memperhatikan kondisi APBN, karena ini kan dengan subsidi ya. Tapi kami di Bulog sudah diperintahkan untuk menyiapkan, untuk menyalurkan dalam 6 bulan. Sementara itu, sejumlah warga berterima kasih dengan adanya bantuan sembako tersebut. Warga mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan beras ini. Selain itu, warga juga berharap agar selalu mendapat bantuan sembako supaya bisa meringankan kebutuhan sehari-hari. Dibantu gitu ya. Iya. Jadi meringankan Bu ya. Iya, meringankan beban keluarga. Bisa sama-sama enak. Harapannya ke depan Pak? Ya, semoga ya kayak gini lagi lah. Oh gitu ya. Paling tidak ketika masyarakat sedang susah ya Pak ya, bisa ada bantuan ya. Dari Tegal, Gus Fadila, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Agama Pati mencatat angka kasus perceraian sepanjang tahun 2023 mencapai 2.938 perkara. Untuk perkara yang telah tuntas diputuskan sebanyak 2.711, sedangkan permohonan kasus di angka 2.938. Faktor perceraian didominasi oleh alasan ekonomi. Banyak dari pihak wanita menggugat pihak suami lantaran tak diberi nafkah. Humas Pengadilan Agama Pati Syamsul Arifin menuturkan angka perceraian didominasi cerai gugat di angka 2011 yang telah diputuskan, sedangkan sisanya cerai talak sebanyak 700 kasus. Cerai gugat itu masih mendominasi. Satu faktornya nih menurut saya 2.180 itu mungkin karena pengaruh COVID. Lapangan pekerjaan sulit, kemudian mencari rezeki tidak sebebas tanpa COVID. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Jateng hari ini. memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber,
menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung.
Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Sungai Kalibuntu yang melintasi Kota Kendal kini menjadi lancar usai tanaman eceng gondok di sungai tersebut dibersihkan. Keberhasilan ini tak lepas dari kerjasama antara masyarakat setempat. Mengantisipasi terjadinya banjir, Kalibuntu yang membentang di tengah Kota Kendal dibersihkan. Ali Sutario, Kepala Pelaksana Harian BPBD Kendal menjelaskan, Sungai Buntu berada di bawah kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sementara di sisi lain, anggaran dari Pusdataru Provinsi Jawa Tengah tidak mencukupi untuk membersihkan seluruh eceng gondok di sungai tersebut. Tantangan semakin kompleks karena Pemkab Kendal juga tidak memiliki alokasi untuk penanganan sungai tersebut. Mengatasi kendala ini, masyarakat setempat bersedia membantu dengan melakukan iuran bersama untuk pembiayaan operasional. Terbatas sekali karena dia turun anggaran perubahan kemarin dan itu nilainya kecil. Terus kemudian dia menyiapkan bigo dan juga solar. Akan tetapi setelah dilaksanakan hanya dapat beberapa ratus meter saja. Sehingga ada alternatif lain pas waktu itu dirapatkan di Pak Camat, dari BPD juga ikut, dari warga setempat termasuk perumahan RSS, BTN, Kendal Asri dan perumahan di sekitarnya terjadi kesepakatan jadi lewat Pak RW untuk mengetuk hatinya melalui RT-RT untuk per RT iuran 400.000. Berkat kerja keras dan kerjasama antar pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan masyarakat setempat, kondisi Sungai Buntu kini telah kembali bersih. Masyarakat setempat berharap agar musim hujan kali ini tidak menyebabkan banjir seperti yang dialami pada tahun lalu. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, 3 direktur dan 2 wakil direktur pada Lembaga Kesehatan Muhammadiyah di Kendal dilantik oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah M. Tafsir di Aula Kyai Haji Ashar Bashir RSI Kendal. La haula illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. 3 direktur yang dilantik yaitu Direktur Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Kendal Dr. Suhadi, RSU Darul Istiqomah Kalibungu Dr. M. Arif Ridho, dan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Boja Dr. Alfa Bima Firiskina. Sementara untuk wakil direktur yang dilantik yaitu Dr. Alexander Bramukhair sebagai wakil direktur pelayanan dan SDI Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Kendal dan Anang Wicaksono sebagai wakil direktur umum dan keuangan RSI Muhammadiyah Kendal. Ketua PW Muhammadiyah Jawa Tengah M. Tafsir mengatakan pelantikan ini menandai langkah baru dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kendal dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekitar. Sesuatu yang tidak banyak dimiliki oleh Muhammadiyah yang lain. Maka mudah-mudahan dengan pelantikan hari ini selamat direktur yang baru dilantik akan membawa Kendal lewat rumah sakitnya menjadi lebih unggul dan berkemajuan lagi. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kendal, Ustaz Ihsan Intizak mengatakan, saat ini Muhammadiyah Kendal mempunyai 5 rumah sakit, 1 milik Aisyah dan 2 milik klinik. Harapan dengan banyaknya rumah sakit bisa melayani kesehatan semua umat, tidak hanya umat Muhammadiyah namun semua.
sekaligus bisa menebarkan kebaikan di seluruh penjuru. Dua klinik ingin menebar banyak manfaat kepada umat, sehingga masyarakat yang sakit kita bisa memberikan pelayanan, karena sehat itu penting biar bisa ibadah dengan nikmat khusyuk itu butuh sehat. Maka kita dengan memberikan pelayanan kesehatan, insya Allah mendukung masyarakat khususnya Kendal untuk sehat dan ibadah dengan nikmat. Direktur RSI Kendal, Dr. Suhadi mengatakan karena ini merupakan amanah sekalipun ada beban berat yang harus diselesaikan, sebab sekarang RSI naik kelas jadi tipe B maka harus ekstra. Selain itu juga ada program hyperparioksigen terapi yang saat ini masih dalam tahap pembangunan dan pembangunan radioterapi. Kita amban, yang pertama adalah kenaikan kelas rumah sakit menjadi tipe B, yang ini insya Allah sudah dalam proses, insya Allah di Januari ini kita bisa naik kelas tipe B. Kemudian yang kedua ada beberapa program unggulan yang sudah kita siapkan dengan nanti kita naik kelas tipe B. Jadi yang pertama kita sedang membangun untuk hiperbarik oksigen terapi yang letaknya di depan UGD, sekarang lagi proses untuk pembangunan. Kemudian yang kedua adalah untuk pembangunan radioterapi yang nanti akan kita letakkan di sebelah parkir sebelah timur. Itu karena untuk pembangunan radioterapi itu salah satu syaratnya harus rumah sakit tipe B. Kemudian yang ketiga adalah stem cell yang akan nanti kita kembangkan di Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Kendal ini. Direktur dan Wakil Direktur ini diharapkan mampu mewujudkan tujuan permasyarakatan, yaitu dakwah Islam berkemajuan. Selain itu, sinergitas kemudian konsolidasi tetap terjaga, mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan Rumah Sakit Muhammadiyah, sehingga menjadi pilihan utama masyarakat untuk berobat. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, tokoh nasional Sudirman Said meluncurkan buku keduanya berjudul Bergerak dengan Kewajaran. Buku ini diulas tokoh agama, tokoh pemuda, budayawan hingga sastrawan dalam acara bedah buku di Padepokan Kalisoga, Kabupaten Brebes. Wartawan senior Jumhur Hidayat dan sastrawan Kawaan Ahmad Tohari menjadi narasumber atau pengulas dalam acara bedah buku tersebut. Buku Bergerak dengan Kewajaran merupakan antologi kedua Sudirman Said yang merupakan lanjutan dari buku Berpihak pada Kewajaran. Sudirman Said mengatakan buku kedua ini disusun sejak tahun 2017 yang diambil dari pengalaman, pesan moral hingga budaya etika. Buku itu mengingatkan para pembaca untuk menjaga kepatutan atau kewajaran dalam kehidupan bernegara. Bergerak dengan Kewajaran menyampaikan pesan penting untuk mengingatkan para pembaca bahwa jika negara ingin baik, maka para pemimpin harus menjaga kewajaran. Pemimpin adalah teladan, contoh bagi seluruh masyarakat. Setiap tindakan, apapun itu menjadi referensi bagi masyarakat. Sudirman membantah buku itu diterbitkan berkaitan dengan momentum pemilihan presiden 2024. Menurutnya, buku yang disusun itu merupakan kumpulan tulisan-tulisan lama sejak tahun 2017 yang kebetulan menjelang Pilpres diterbitkan dan tidak ada berhubungan dengan Pilpres. Enggak, ini kan kumpulan tulisan lama dari tahun 2017. Ya, ini kebetulan menjelang Pilpres diterbitkan juga. Berapa buku? Tidak, ada yang berhubungan tapi tidak. Ya. Ini yang buku kedua ya Pak ya? Iya. Terbitan kedua ya. Iya. Nah ini dari buku ini apakah ada batas kewajaran menurut Pak Dirman seperti batas kewajaran yang masih ya barangkali kalau kita merefer pada keadaan sekarang gitu ya. Dalam buku yang disunting oleh Agus Mokamat itu, Sudirman Said menyampaikan batas-batas kewajaran dalam kehidupan bernegara. Sebagai contoh, ketidakwajaran seorang pemimpin yang mengubah undang-undang demi kepentingannya. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya
Nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung.
Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, siswa SMK Bina Tunas Bakti Juwana berinovasi dengan memanfaatkan minyak jelantah diubah sebagai bahan pengganti LPG. Hasil dari inovasi tersebut, api dari minyak jelantah lebih stabil dibandingkan dengan kompor LPG. Inovasi dari para siswa BTB ini dibimbing langsung oleh salah satu guru mereka, yakni Anindita Aziz Pradana. Inovasi ini diberi nama Komjela atau kompor minyak jelantah. Dari inovasi ini, siswa berhasil menyabat juara 1 Lomba Akademisi Business Plan Competition 2023 di Universitas Muria Kudus. Siswa berharap agar temuan tersebut bermanfaat bagi masyarakat, terlebih kepada para nelayan. Lantaran angin laut yang kencang seringkali membuat api di kompor menjadi tidak stabil. Nantinya kompor tersebut akan diproduksi massal dengan harga Rp750.000. Ide awal inovasi kompor minyak jelantah ini berawal dari keresahan siswa atas kelangkaan LPG yang dirasakan oleh masyarakat beberapa bulan lalu. Terjadi baru-baru kami menginovasi limbah minyak jelantah yang banyak sekali untuk dijadikan bahan bakar sebagai pengganti dari kompor gas. Satu hari bisa menghasilkan 2-3 kompor komjela. Kalau kesulitannya di bagian apa ini? Kesulitannya di bagian apa sih? Bagian alat-alat itu perakitan ada elektronik, sistem elektronik. Yang paling rumit ya di bagian itu, bagian listrikannya. Dimana penelitian tersebut kita cari potensi daerah. Kebetulan saat itu ada lomba bisnis plan potensi daerah di Universitas Muria Kudus. Dan kita mengikuti kegiatan tersebut dengan mengambil tema kompor minyak jelantah yang dimodifikasi dengan peralatan panel surya untuk kebutuhan nelayan khususnya di Kecamatan Juwana. Sementara itu, Kepala SMK BTB Juwana, Muslih, merasa bangga atas kreativitas siswa dan guru. Menurutnya, inovasi tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat. Pengganti dari kompor yang ada yaitu gas, ini adalah kompor jelantah yang dimodifikasi, di custom, jadi kompor yang identik nanti untuk para nelayan yang di laut. Alhamdulillah kemarin ikut bisnis plan di UMK juara 1, dan alhamdulillah nantinya dikembangkan lagi penelitian dari anak-anak ini adalah dari tim PJBL, Bapak Ibu Guru, pembimbing. Semoga dengan adanya inovasi, kreativitas anak-anak SMK BTB, khususnya jurusan TKR yang menemukan kompor jelantah ini, semoga bermanfaat untuk masyarakat. Dari Pati Fikirio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, bagi Anda para pemburu durian, tak afdol rasanya jika belum mencicipi olahan manis dan legit buah durian, yakni es teler durian. Menu ini bisa ditemukan di kedai Keluarga Durian, Jalan Tondo Negoro, nomor 11 Pati. Es teler durian di kedai tersebut menggunakan durian lokal Pati berkualitas tinggi. Dengan daging buah tebal dan berwarna kuning, kuahnya terbuat dari santan dan aneka topping seperti mutiara, agar-agar, tape, kelapa muda, alpukat, dan nangka.
Dalam membuatnya, pertama-tama es batu diserut kemudian dituangkan berbagai topping mulai dari santan, agar-agar, mutiara, tape, irisan kelapa muda, buah durian, irisan alpukat, nangka, dan susu kental manis. Setelah semua tercampur, es teler durian sudah siap disajikan. Menu ini dibanderol dengan harga Rp20.000 per porsi. Salah satu pembeli Pakualam mengaku jika harga tersebut sepadan dengan rasa dan porsi yang didapat. Dari teman katanya ada menu es teler durian. Saya tadi coba juga, tertarik, dan ternyata worth it ya. Harganya Rp20.000 tapi toppingnya nggak pelit, banyak banget dikasih durian top, durian lokal top, rasanya manis dan legit. Ini harganya cuma Rp20.000 dikasih 3 butir. Kemudian ada kelapanya juga, kelapa muda, ada alpukat, ada susu kental manisnya, pokoknya manis, mantep lah rasanya. Sementara itu pemilik kedai, Firin Mahfud, mengatakan es teler durian merupakan menu favorit di kedainya. Selain itu kedainya juga menjual durian utuh, kupas, dan berbagai menu durian lainnya. 4 kali lipat lebih rame lah ini ya. Jadi yang biasanya durian itu kita disuplai 1-2 kali, ini sampai 4 kali. Pada musim durian kali ini, jumlah pembeli di kedainya meningkat drastis hingga 4 kali lipat dari hari biasa. Kedai miliknya buka setiap hari pukul 10 pagi sampai 10 malam. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ketinggalan update berita Jateng hari ini, kami telah merangkumnya dalam Flash News CHI berikut ini. Pengadilan Agama Pati mencatat angka kasus perceraian sepanjang tahun 2023 mencapai 2.938 perkara. Untuk perkara yang telah tuntas diputuskan sebanyak 2.711, sedangkan permohonan kasus di angka 2.938. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Gudang Bulog Munjung Agung, Kabupaten Tegal. Jokowi memastikan kecukupan cadangan beras pemerintah sekaligus membagikan langsung bantuan pangan beras tahun 2024. 3 direktur dan 2 wakil direktur pada Lembaga Kesehatan Muhammadiyah di Kendal dilantik oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah M. Tafsir di Aula Kiai Haji Ashar Bashir RSI Kendal. Bagi Anda para pemburu durian, tak afdal rasanya jika belum mencicipi olahan manis dan legit buah durian yakni es teler durian. Menu ini bisa ditemukan di kedai Keluarga Durian Jalan Tondonegoro nomor 11 Pati. Pemirsa, Lingkar Media Group membuka polling pemilihan presiden 2024. Caranya Anda tinggal klik link berikut ini, pilpres2024.lingkar.news. Demikian Jateng hari ini pemirsa, saya Puji Lestari bersama kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.